Saya dilatih untuk menjadi atlet senam selama 2 tahun di Hunan, Cina pada tahun 1970-an. Ketika saya di bangku kelas 1 SD, pemerintah ingin memindahkan dan membiayai saya ke sekolah-sekolah para atlet. Tapi, ibu saya yang tangguh berkata, tidak. Orang tua saya menginginkan saya untuk menjadi insinyur seperti mereka. Setelah melalui revolusi budaya, mereka yakin hanya ada satu cara yang pasti untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu pekerjaan yang aman dan gaji yang besar. Tidak penting apakah saya menyukai pekerjaan tersebut. Tapi, impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina. Itu adalah saya saat memainkan piano hayalan saya. Seorang penyanyi opera harus mulai berlatih sejak dini untuk belajar akrobat. Jadi, saya mencoba semua yang saya bisa supaya bisa bersekolah di sekolah opera. Saya bahkan sampai mengirim surat ke kepala sekolah dan ke pembawa acara radio di sana. Tapi, tidak ada orang dewasa yang menyukai ide itu. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Hanya teman-teman saya yang mendukung. Tapi, mereka semua hanya anak kecil, hanya anak-anak yang sama tidak berdayanya seperti saya. Jadi, pada usia 15, saya tahu saya sudah terlalu tua untuk dilatih. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa sepanjang sisa hidup saya, semacam kebahagiaan kelas 2 merupakan kebahagiaan yang terbaik yang dapat saya raih. Tapi itu sangat tidak adil. Jadi saya bertekad untuk mencari cara lain. Tidak ada yang mengajari saya? Tidak apa. Saya berpaling ke buku. Saya memuaskan rasa lapar saya akan saran orang tua dari buku yang ditulis oleh keluarga penulis dan musisi. Saya menemukan teladan saya akan wanita yang independen, di mana tradisi Konfusianisme menginginkan kepatuhan. Dan saya belajar untuk menjadi efisien dari buku ini. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca buku-buku ini. Saya pergi ke Amerika tahun 1995. Jadi, buku mana yang saya baca pertama di sini? Tentu saja buku-buku yang dilarang di Cina. The Good Earth adalah buku mengenai kehidupan petani-petani Cina. Itu bukanlah sesuatu yang cocok untuk propaganda. Alkitab merupakan buku yang menarik, tapi aneh. Itu merupakan topik untuk lain hari. Tapi, perintah kelima memberikan saya pencerahan. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormat, kata saya. Ini berbeda sekali dan terdengar lebih baik daripada patuh. Jadi, hal tersebut menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap Konfusianisme yang penuh rasa bersalah dan memulai yang baru dengan orang tua saya. Interaksi dengan budaya baru juga membuat saya terbiasa untuk membandingkan bacaan yang satu dengan yang lain. Banyak sekali pengertian yang saya dapatkan. Misalnya, awalnya saya menemukan peta ini. Karena inilah peta yang dipakai oleh murid-murid di Cina. Tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa Cina tidak harus berada di pusat dunia. Di dalam sebuah peta terdapat pandangan seseorang. Membandingkan bacaan bukanlah sesuatu yang baru. Ini merupakan cara biasa yang dilakukan di dunia akademis. Bahkan ada bidang-bidang penelitian semacam perbandingan agama dan perbandingan sastra. Membandingkan dan membedakan memberikan pengertian yang lebih lengkap akan sebuah topik bagi para cendekiawan. Jadi saya berpikir, jika membandingkan bacaan berguna untuk penelitian, mengapa tidak dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, saya mulai membaca buku secara berpasangan. Saya membaca baik buku-buku mengenai tokoh-tokoh yang terlibat di kejadian yang sama, atau berteman dengan pengalaman yang sama. Saya juga membandingkan cerita yang sama dengan genre yang berbeda, atau kisah-kisah serupa dari budaya yang berbeda, seperti yang ditulis oleh Joseph Campbell di bukunya. Misalnya, baik Kristus maupun Buddha menjalani 3 godaan. Godaan Kristus, godaannya adalah hal-hal ekonomis, politik, dan spiritual. Dan untuk Buddha, ketiganya adalah hal-hal psikologis, nafsu, ketakutan, dan tugas sosial. Begitu menarik. Jadi,
Apabila Anda mengerti satu bahasa asing, itu pun menarik. Membaca buku favorit Anda dalam dua bahasa yang berbeda. Bukan kehilangan arti karena terjemahan, tapi saya mendapat banyak hal. Misalnya, melalui terjemahan, saya mengetahui secara harfiah bahasa Cina happiness berarti fast joy. Dan secara harfiah pula, bahasa Cina bright berarti new mother. Buku-buku telah memberikan saya pintu ajaib untuk berhubungan dengan banyak orang di masa lalu maupun masa sekarang. Saya tahu saya tidak akan pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi. Mimpi yang musnah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan banyak orang. Saya mulai percaya bahwa menjadi nyata bukanlah tujuan satu-satunya dari mimpi. Tujuan yang paling penting adalah untuk menghubungkan kita dengan asal mimpi itu sendiri. Dari mana kerinduan untuk berasal, dari mana kebahagiaan itu berasal, bahkan dari mimpi yang telah musnah. Jadi, karena buku-bukulah saya ada di sini hari ini, bahagia, dan merasa hidup lagi dengan memiliki tujuan dan kejelasan. Jadi, semoga buku-buku selalu bersama Anda. Terima kasih.